ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Mas Rasid sudah memimpin doa. Baik. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat, bermanfaat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih yang sudah menjawab Ustazah. Yang masih belum menjawab, Ustazah tanya lagi. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat, bermanfaat. Iya, alhamdulillah. Mbak Nadia, Masya Allah, walaupun sedang sakit tapi tetap semangat ya Mbak Nadia ya. Mudah-mudahan Mbak Nadia sehat-sehat ya Mbak Nadia. Ya, sama-sama. Iya, Mbak Nadia sedang kurang sehat hari ini. Jadi kita doakan supaya Mbak Nadia bisa segera sehat dan sembuh kembali ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh. Masih ingat lagu pasangan angka? Ayo Ustazah nggak ikut. Mulai. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2 jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4 jadi merah krek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6 jadilah jembatan menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8 jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mari tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Tepuk 1. Yes. Iya, masih ingat? Iya. Tepuk 1. Iya, tepuk 2. Oke. Iya. Oke, tepuk 3. Tuh, 2, 3. Semangat. Iya, semangat. Tepuk semangat ala koboi. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Iya. Iya, alhamdulillah. Menghibur Mbak Nadia supaya Mbak Nadia tetap semangat ya, alhamdulillah. Oke deh, hari ini adalah hari Rabu. Tadi pagi kegiatan kita adalah sarapan bersama. Alhamdulillah semuanya sudah sarapan, jadi tetap semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran. Masya Allah ya. Tapi karena jangan sampai terlalu kenyang, jadi menjadi kalau terlalu kenyang jadi ngantuk. Iya, makanya secukupnya saja ya. Oke, baik. Hari ini adalah hari Rabu. Tanggal berapa ya? 27. Kalau sekarang tanggal 27, 3 hari lagi tanggal berapa? 20. Ya, 30. Kalau sekarang tanggal 27, 3 hari yang lalu tanggal berapa?
Mundur. 24. Iya, 24. Bulan berapakah hari ini? Bulan Januari. Tahun 2021. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini materi kita adalah tentang gerak Izin ke benda. kamar mandi. Oh iya, silakan Mas Ilyas. Ya, hari ini materi kita adalah tentang gerak benda. Ustazah akan memutarkan video sebelumnya ya. Jadi kalian boleh memperhatikan videonya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, paham Tum? Oh Ya, sebelum Ustazah putarkan videonya, mohon izin untuk memute suaranya. Ayo silakan di-mute suaranya. Oke, Us. Ya. Sudah semuanya? Sudah di-mute? Baik. Tunggu, aku belum Terima kasih yang sudah di-mute. Iya, saya ambil. Oh, belum di-mute ini Mbak Kinara. Masih terdengar suaranya? Oke. Sudah ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita selalu berdoa kepada Allah, memohon supaya dimudahkan untuk menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Ustazah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Pasti kalian penasaran ya, apa itu gerak benda? Ustazah sudah mempersiapkan videonya. Yuk kita saksikan bersama. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang gerak benda. Yang pertama, benda yang mudah bergerak. Benda yang mudah bergerak memiliki ciri-ciri kecil seperti pensil, ringan seperti daun, dan bulat seperti bola dan kelereng. Yang kedua, benda yang sulit bergerak. Benda yang sulit bergerak mempunyai ciri-ciri besar, berat, dan berbentuk balok. Contohnya seperti lemari, meja, batu, dan besi. Arah gerak benda. Arah gerak benda ada yang lurus dan memutar. Benda yang geraknya lurus, contohnya seperti kendaraan yang sedang melaju. Benda yang jatuh dari atas ke bawah. Sedangkan contoh gerak benda yang memutar seperti jarum jam, baling-baling, dan lain-lain. Yang ketiga, penyebab gerak benda. Benda bisa bergerak karena ditarik, ditendang, didorong, dilempar, dan dipukul. Contoh benda yang ditarik seperti gerbong kereta api yang ditarik oleh lokomotif. Benda yang ditendang seperti ketika kalian bermain bola. Benda yang didorong seperti gerobak pedagang makanan.
Benda yang dilempar seperti ketika kita melempar sesuatu. Benda yang dipukul seperti pemain bola kasti yang memukul bola. Selanjutnya, yang keempat adalah sumber energi benda. Yang pertama, baterai. Baterai bisa dijadikan sumber energi pada lampu senter. Kemudian, mobil mainan juga bisa menggunakan baterai. Yang kedua, pegas atau per. Ini biasa digunakan pada kasur spring bed yang bisa naik turun. Kemudian pulpen yang mempunyai pegas. Magnet bisa juga menjadi sumber energi. Magnet bisa menarik besi atau paku menjadi lengket. Bisa kita lihat juga contohnya pada pintu lemari es, kemudian kotak pensil, dan lain-lain. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang gerak benda. Kalian jadi lebih paham mana benda yang mudah bergerak dan mana benda yang sulit bergerak. Mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kalian. Selamat belajar di rumah ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui kalau benda yang mudah bergerak itu ciri-cirinya apa tadi? Kecil, kemudian ringan dan berbentuk bulat seperti bola. Ya, coba nih. Ya, magnetnya nanti Mas Ilyas bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita belajar gerak benda yang mudah bergerak dulu. Nih ya, kalau benda yang mudah bergerak itu berarti tidak perlu tenaga untuk menggerakkannya. Misalnya pensil nih. Pensil kan kecil ya. Kalau digerakkan pasti tinggal digelundungkan aja itu. Tinggal diangkat, itu gampang bergeraknya ya. Karena terlalu ringan ya. Seperti daun, itu daun-daun yang ada di sekitar rumah kita. Kalau dibawa angin pasti langsung terbang, ser ya, karena itu dia ringan. Kemudian bola atau kelereng. Kalau digelundungkan pasti dia mudah bergerak ya, karena bentuknya bola, bulat seperti bola. Ya. Nah, kemudian tadi juga ada benda yang sulit bergerak. Kalau benda yang sulit bergerak tadi ciri-cirinya apa? Berat. Iya, benar Mbak Zahra. Contohnya apa kalau yang berat? Berat. Lemari. Lemari itu berat, apalagi? Meja. Itu kan kalau mau digerakin, digerakin harus pakai tenaga. Iya. Iya, pakai tenaga. Seperti tadi ya, gerak benda itu ada yang didorong, ada yang ditarik. Nah, supaya bendanya tadi seperti lemari, meja bergerak, pasti dia harus ada tenaganya. Kita dorong dan dorongnya itu harus punya tenaga yang besar, tenaganya harus kuat. Kalau tenaganya kecil, lemah, dia tidak akan bisa bergerak bendanya. Batu juga seperti itu ya, batu yang besar kan sulit ya untuk digerakkan kalau tidak pakai tenaga, tidak pakai bantuan manusia. Nah, kemudian selain berat, selain besar, apalagi ciri-cirinya kalau benda yang sulit bergerak? Berbentuk balok. Berbentuk balok. Iya, berbentuk balok itu contohnya seperti apa?
TV. TV bisa. Lemari. Lemari itu bentuknya balok karena ada apa ya kemarin balok itu termasuk bangun apa? Iya, bangun ruang. Kenapa bangun ruang? Karena ada Isinya. iya, ada isinya. Kalau bangun datar dia lepes-pes gitu ya. Tapi kalau bangun ruang itu ada isinya. Makanya dia disebut dengan balok. Ya, makanya dia berat. Makanya kalau didorong atau ditarik itu harus pakai tenaga. Ya. Laptop off. Laptop? Iya, laptop juga bisa. Ya, kalau anak kecil sulit ya untuk menggerakkan laptop ya. Makanya harus pakai tenaga, kecuali orang dewasa yang sudah besar, punya tenaga yang kuat, bisa menggerakkan. Apa, Mas Dahran? Bisa, Us. Ya. Ya, jadi itu salah satu contoh benda yang bisa bergerak, mudah bergerak, dan sulit bergerak. Terus tadi juga ada benda yang kalau bergeraknya itu ditarik. Contohnya apa tadi? Magnet. Kereta api. Kereta api. Kereta api itu contohnya gerbongnya ditarik oleh lokomotif yang di depan. Ya kan, kalau nggak ada lokomotif, gerbongnya nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, kecuali didorong atau ditarik sama benda lain ya, sama manusia misalnya. Itu pun terasa berat karena dia besar ya. Kemudian bisa juga ditarik. Contohnya apa? Delman itu ya. Delman kan ditarik sama apa ya? Kuda. Iya, delman dibantu ditarik dengan kuda. Atau juga kalau gerobak makanan tadi ya, itu bisa didorong, bisa juga ditarik. Misalnya tuh seperti ini, petugas sampah ya, petugas kebersihan. Ya, itu kan ditarik ya. Ditarik dari di belakangnya gerobak, dia jalan di depannya sambil ditarik. Berarti itu juga bisa menjadi contoh benda yang geraknya ditarik. Nah, kalau benda yang geraknya ditendang tadi contohnya apa? Bola. Bola. Yang boleh ditendang itu adalah bola. Kalau teman boleh nggak ditendang? Enggak boleh. Boleh, karena dia bukan bola. Yang boleh ditendang hanya bola. Ya, bukan orang lain, bukan sesuatu yang lain. Misalnya di rumah ada benda atau mau menggerakkannya dengan apa misalnya ember misalnya. Disuruh mama bundanya ambilin, Mas tolong ambilin ember. Karena dia ringan, bisa ditendang. Boleh nggak? Enggak Nggak boleh. boleh. Selain tidak sopan, dia juga bukan barang yang untuk ditendang. Yang ditendang itu adalah bola. Ya, kemudian ya, Mas Aal, silakan. Teman-teman Aal ada yang di sekolah ada yang main sepak bola pakai mangga. Pakai mangga. Mangga busuk. Iya, pakai mangga. Mangga juga bisa ditendang, tapi kan sayang ya, mangga itu kan makanan, ya. Tapi itu sudah busuk, yang sudah busuk. Oh iya, yang sudah busuk, tapi dia kotor ya. Kalau misalnya kena baju, mengenai orang lain juga sakit, karena dia termasuk yang keras, ya. Kalau bola kan enggak, dia memang dipakai untuk main sepak bola. Ya, selain itu ada juga benda yang dipukul. Dipukul itu kalau dia nggak dipukul, dia tidak bergerak. Iya, baseball bisa juga. Ketika kita mau memukul sesuatu ya, memukul benda, itu pasti dia bendanya bergerak ya. Selain itu apalagi supaya mudah bendanya bisa bergerak dilempar ya, dilempar itu termasuk benda yang menggerakkan benda. Jadi kalau bendanya dilemparkan, maka dia bisa bergerak. Ya, Mas Ilyas, silakan. Untuk latihan pukul juga bisa. Iya, untuk latihan memukul juga bisa. Itu salah satu contoh gerak benda. Terus tadi ada juga benda yang geraknya memutar. Contohnya apa? Contohnya apa? Iya, jarum jam, baling-baling. Kemudian roda sepeda, roda motor, ya itu kan bergerak tapi berputar ya. Iya. Kemudian kalau yang geraknya lurus, contohnya apa tadi?
Mobil. Ya, mobil yang geraknya lurus terus. Nah, itu seperti itu. Jadi ada benda yang cuman bisa geraknya lurus. Kenapa Mas Dafa? Becak. Becak. Oh iya, becak juga bisa. Geraknya lurus ya. Kalau geraknya zigzag itu bisa jatuh. Ya. Kalau geraknya zigzag selain bisa jatuh juga membahayakan orang lain. Itu adalah termasuk dari benda, gerak-gerak benda ya. Terus ada juga tadi benda yang bisa bergerak ketika dibantu oleh tenaga lain. Contohnya tadi apa ya? Magnet. Iya, magnet seperti punya Mas Ilyas. Magnet itu berguna buat banyak ya. Bisa bikin apa tuh? Pintu lemari. Kenapa Mbak Zahra? Mbak Zahra? Mobil baterai. Iya, mobil baterai. Baterai juga termasuk benda yang bisa membantu benda bergerak ya, alat yang bisa membantu benda bergerak. Jadi kalau ada baterainya baru bisa bergerak. Misalnya kayak mobil-mobilan itu ya, yang punya mobil-mobilan di rumah pasti ada baterainya ya. Kalau nggak ada baterainya nggak bisa bergerak mobilnya. Ada yang dipakai cas. Iya, ada juga yang pakai cas. Dia dibantu dengan tenaga listrik ya. Ya, contohnya apa lagi yang dibantu dengan tenaga listrik? Banyak ya. Televisi, kemudian AC, apalagi? Kipas angin. Iya, apalagi yang di rumah ada. Yang dia bisa bergerak kalau dibantu sama listrik. Blender. Iya, ini Mas Dafa suka di dapur jadi bisa tahu blender. HP. HP juga. Cuper. Jus. Cuper. Mesin cuci. Mesin cuci. Iya, betul. Cuper. Itu. Juper itu apa Mbak Nadia? Cuper. Itu yang buat kayak blender. Oh iya, mirip kayak blender. Setrika juga bisa dialiri oleh aliran listrik ya. Jadi itu tadi termasuk contoh-contoh benda yang dipakai dengan menggunakan tenaga alat yang lain ya, seperti baterai, magnet, listrik, dan lain-lain. Oke, tadi ada juga benda yang bisa geraknya dibantu seperti pegas dan per. Contohnya apa ya? Pulpen. Ya, ada nggak yang pernah melihat pulpen yang dipakai? Ya, dipencet, cetek. Nah, itu tuh dia keluar ya, bisa bergerak karena dia menggunakan pegas. Apa? Cover. Cover. Hah? Kasur. Oh, kasur. Iya, kasur. Nih ya, kalau kasurnya pakai spring bed itu kan pasti ya mendul-mendul. Nah, itu bisa bergerak karena dia ada pernya di dalam. Ustazah. Ya. Kasurku spring bed. Ya. Sepatu buat lompat tinggi. Oh iya, ada juga itu yang apa main pakai alat itu ya. Mendul-mendul apa sih namanya Ustazah lupa. Pogo. Iya, dia plung. Nah, gitu ya, lompat-lompat dia. Bisa dipakai juga. Ada juga seperti itu. Apa yang namanya? Yang bulat bisa mendal itu apa namanya? Kita bisa melompat di situ. Trampolin. Ya, pernah nggak ada yang pernah nyoba naik trampolin? Aku pernah. Nanti kalau sudah habis COVID-nya, nanti kalau mau jalan-jalan, mau nyoba naik trampolin bisa. Asik loh, dia lompat-lompat, dia lompat sendiri. Kita hanya bergerak sedikit, dia langsung lompat-lompat ya. Pernah lompat sampai keluar dari arena. Sampai keluar dari. Ah iya, asik ya Mas Al ya. Kalau naik trampolin itu, selain itu dia bisa mengetahui benda yang bergerak dengan bantuan per tadi. Trampolinnya saya itu kasur. Ya, mohon maaf Mbak Numa sebentar. Dia juga bisa melatih keberanian kita nih. Jadi kita harus berani lompat tinggi-tinggi kemudian turun. Ya, melatih keberanian. Oke deh, itu tadi adalah video pembelajaran tentang gerak benda. Nah, sekarang kalian boleh membuka buku tematiknya. Silakan. Halaman berapa, Ustazah? Ya. Sudah Sudah dibuka?
Sudah nemu belum halamannya? Halaman berapa? Halaman Halaman 21. 21. Ya, di situ ada contohnya ya. Ini benda yang mudah bergerak dan sulit bergerak. Bola adalah benda yang mudah bergerak. Ini tadi kita sudah melihat ya, karena dia menggelinding. Tuh tadi. Digelindingkan langsung bergerak. Kemudian roda, ya. Karena dia bentuknya bulat. Halaman 21. Kemudian ada lemari. Ya, lemari itu sulit bergerak karena dia bentuknya tadi balok ya. Kemudian buku. Buku juga termasuk benda yang sulit bergerak karena bentuknya balok. Jadi memindahkannya itu membutuhkan tenaga. Nah, sekarang di halaman 22, kalian boleh mengisi titik-titiknya. Sepeda termasuk benda yang titik-titik bergerak. Sulit atau mudah? Mudah. Ya, coba diisi titik-titiknya. Mudah. Ya, kita isi sama-sama. Mudah. Berarti ada hanya di belakang. Mudah. Ya. Sudah? Sudah. Nah, yang belum kita tunggu. Ayo hurufnya M, U, D, A, H. Sudah? Ya. Nah, setelah itu kita baca lagi baris berikutnya. Sepeda mudah bergerak karena mempunyai roda yang berbentuk apa? Bulat. Lingkaran. Bulat. Bulatnya bulat lingkaran ya. Kalau bulat itu seperti bola, ada isinya. Nah, kalau ini dia lingkaran. Lingkaran dia tulis lingkaran. Ya, jadi tulisannya berbentuk lingkaran. Hurufnya apa saja? L, I, N, D, A, R, A, N. Lingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke kotak berikutnya. Kelereng. Termasuk benda yang titik-titik bergerak. Mudah bergerak. Ya, sama dengan sepeda tadi ya. Berarti ditulis mudah titik-titik yang pertama. Ya. Kemudian yang titik-titik yang kedua, kelereng bisa digerakkan dengan cara Gelindingkan. Ya, boleh digelindingkan, baru bisa bergerak. Disentil. Tanya kayak gimana? Sentil. Bola kagak Iya, boleh. Iya, Mas Kanta, boleh disentil. Tapi kalau bahasa Indonesianya masa disentil, digelindingkan ya. Ya. Didorong juga bisa. Sebentar saja saya mau nulis mudah ini tadi salah. Oh iya, mudah. Tahu tulisannya Mbak Numa? Mudah. Tahu saja. Ya, alhamdulillah. Oke, sudah ya? Sudah. Masuk ke lembar berikutnya, ke kotak berikutnya. Meja ustadzah termasuk benda yang titik-titik bergerak. Sulit bergerak. Ya, sulit. Tulisan sulit. Belum selesai, Us. Alhamdulillah, Mas Al sudah selesai. Sulit berarti? Belum. S-U-Su. Oh, belum. Ya. L-I-L-T. Sulit. Yarhamukallah. Siapa yang bersin? Bilang alhamdulillah. 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 Iya, siapa lagi itu bilang alhamdulillah? Yang bersin. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Oke, sudah. Nah, meja ustazah. Iya, meja ustazah sulit bergerak karena Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Karena selain segi empat apa? Berat. Iya, berat atau besar. Ya, selain dia segi empat,
dia berat, makanya dia sulit untuk bergerak. Gimana, Us? Yang titik-titik dua. Ya, yang di bawah boleh Mas Aal yang lebih lebar, yang lebih panjang. Yang kayak gimana? Ini kan ada 2 titik-titiknya Mas Aal, yang di atas dan yang di bawah. Mas Aal isi yang di bawah. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Numa. Ini yang titik-titik ini yang meja Ustaz termasuk benda yang Sulit bergerak. Karena itu karena ini Sulit. ya, ditulis di titik-titiknya. Jawabannya apa, Us? Yang mana Mas Aal? Yang meja ustazah sulit bergerak Karena apa? Tadi benda yang sulit bergerak apa aja ciri-cirinya? Selain berbentuk balok, terus meja berbentuk balok enggak? Enggak ya, karena dia ada ini kakinya. berat. Ya, iya berat karena dia berat, makanya dia termasuk benda yang sulit bergerak. Boleh berat, boleh besar. Silahkan di yang mana pilih salah satu. Holastum? Ya, sekarang kita masuk ke tempat tisu. Nah, kotak tisu ini termasuk benda yang apa? Sulit bergerak atau mudah bergerak? Mudah bergerak. Mudah. Sulit bergerak. Sulit, karena dia berbentuk apa, yo? Balok. Iya, berbentuk balok. Balok. Jadi dia termasuk benda yang sulit bergerak, ya. ini yang meja Ustazah sulit bergerak karena Ustazah sekarang halaman berapa? Soalnya tadi aku terlambat. Kenapa terlambat, Mbak Nafisa? Soalnya mamaku ada tamu. Wah, besok-besok Mbak Nafisa belajar membuka sendiri ya, Zoom-nya ya. Tinggal diklik aja linknya langsung kebuka. Ya, Ya. jadi nggak nunggu mamanya lagi. Oke, halaman 21, 22 sekarang Mbak Nafisa. Buku apa? Buku tematik halaman 21 dan 22. meja Ustazah ini apa sih ya? Meja Ustazah sulit bergerak karena bentuknya apa Mbak Numa? Segi 4. Ya, segi 4. Selain segi 4 apa tadi? Meja itu bentuknya gimana dia? Kenapa sulit Iya, berat karena berat dan besar atau kecil? Besar. Iya, meja kan besar ya. Kalau meja kecil itu meja lipat. Kalau mejanya Ustazah itu besar. Jadi makanya sulit untuk bergerak. Ya. Sudah ya? Nah, kemudian ini ada lemari es. Lemari es termasuk benda yang titik-titik bergerak. Sulit bergerak. Iya, sulit bergerak. Karena lemari es berbentuk apa? Balok. Berbentuk balok boleh, kemudian bentuknya besar, iya. Lemari es sulit bergerak. Iya, benar. Sulit bergerak. Nah, kemudian di halaman 23, ini ada kolom yang harus kalian isi. Nih, ini sebenarnya kerja kelompok, tapi karena kita sedang Zoom, tidak bisa bekerja dengan kelompok, jadi kita masing-masing boleh ditanyakan ke ayah dan bunda di rumah. Jadi di sini ada benda yang mudah bergerak dan ada benda yang sulit bergerak. Kalian boleh isi di kolomnya itu contohnya 5 saja, 5 benda. Jadi kalau yang sulit bergerak itu ditulis di kolom yang sulit bergerak. Kalau yang mudah bergerak ditulis di kolom yang mudah bergerak. Ya, jadi bisa ditulis di situ ya. 5 saja contohnya. Kalau lebih banyak Lebih banyak lebih baik, tapi minimal 5, paling sedikit 5. Jadi kalau semakin banyak berarti kita semakin berpikir nih, semakin banyak pengetahuannya. Boleh lebih banyak ya. Bentar.
Aduh, aku bingung lagi. Yang mana Mbak Numa? Kalau bingung boleh ditanyakan ke Ustazah. Ini Ustazah, kotak tisu sulit bergerak karena... Karena Oh iya, apa? baru. Iya, karena Saya bentuknya. lupa. Ya. Nanti kalau kalian ingin melihat videonya lagi, mungkin ada yang kurang paham atau yang ketinggalan kayak Mbak Nafisa, itu bisa dibuka di e-learning ya. Di e-learning itu nanti ada pelajaran tematik, bisa dilihat Lalu di situ. lanjutin ke halaman 23 ya Ustazah? Ya, di halaman 23 itu ada lemari es Mbak Numa, sama seperti kotak tisu dia. Bentuknya apa Mbak Numa? Oh, lemari es termasuk benda yang Titik-titik bergerak. Gimana? sulit Iya, sulit bergerak. Kenapa dia sulit bergerak? Karena bentuknya balok. iya, benar. Silakan ditulis. Coba sambil mengerjakan Ustazah tanya nih sama Mbak Zahra. Mbak Zahra, kalau kapas itu termasuk benda yang sulit bergerak atau mudah bergerak? Apa Us? Kapas Mudah. mudah. Kenapa kok mudah? Karena ringan. Iya, karena ringan. Itu tadi Mbak Zahra yang ditanya. Ya, sekarang Mas Fakih. Mas Fakih ada? Mas Fakih? Mas Fakih sudah masuk belum ini ya? Mas Fakihnya belum masuk ini. Sudah masuk tapi masih videonya masih hang. Oke, sekarang Ustazah tanya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, Ustazah tanya, kalau di rumahnya Mbak Aisyah, coba sebutkan salah satu contoh benda yang sulit bergerak. Apa Mbak Aisyah? Ada apa saja di rumah Mbak Aisyah yang benda itu sulit bergerak? Lemari. Apalagi? Ada berapa? TV sama meja. Iya, TV sama meja. Sama seperti yang dicontoh tadi ya. Oke. Terima kasih Mbak Aisyah. Kolom Mbak ini Numa? yang mudah bergerak, sulit bergerak ini diisi 5 atau 6 Ustazah? Minimal paling sedikit itu 5. Kalau mau banyak, lebih baik lagi ya. Karena kita semakin banyak pengetahuannya. Ya, jadi nggak cuma 5 saja. Tapi kalau memang nggak bisa 5 saja itu sudah baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Yang lemari es sulit bergerak karena Apa ya yang Karena berbentuk apa Mbak Kaila? Bentuknya kayak ini. Lemari es bentuknya apa tuh, Nak? ringan, Bun. Jadi ada yang ringan. Kenapa ya lemari es kok sulit bergerak? Karena? Karena tadi kan ciri-ciri benda yang sulit bergerak itu ciri-cirinya besar, berat, berbentuk balok. Nah, kalau lemari es itu termasuk yang mana? Bentuk balok. Ya, bisa berbentuk balok, bisa berat, bisa besar, bisa ya. Lemari es kan besar ya, lebih tinggi dari Mbak Kaila. Boleh semuanya ditulis atau salah satunya. Silakan Mbak Kaila. Oke, sekarang Mas Rafif. Mas Rafif, Ustazah tanya nih. Kalau delman itu bergeraknya karena diapain Mas Rafif? Karena didorong, ditarik, dilempar, ditendang, atau diapain? Didorong. Didorong sama apa? Tangan. Capek ya, delman jalannya didorong Mas Rafif mau tan, dorong delman terus sampai pasar dari rumahnya Mas Rafif. Supaya mobil yang didorong orang. Oh iya, pernah lihat? Iya. Bisa juga didorong ya, delman, tapi lebih banyak itu delman itu diapain jalannya? Ditarik. Iya, ditarik sama apa Mas Rafif? Ditarik.
Delman itu yang narik siapa biasanya? Hewan atau manusia? Iya, kuda yang narik ya Mas Zahran ya. Kuda yang narik delman. Kan ada lagunya ya. Iya. Ada lagunya yang menarik delman itu kuda. Oke, kemudian kepada Mas Hanan. Mas Hanan, kalau contoh benda yang berputar itu apa Mas Hanan? Yang jalannya berputar? Kipas angin. Kipas angin, iya benar Mas Hanan. Apalagi yang ada di rumahnya Mas Hanan? Yang bentuknya Roda. apa? Roda mobil. Oh iya, roda mobil, benar. Iya, alhamdulillah Mas Hanan sudah tahu ya. Mas Hafiz. Mas Hafiz, contoh benda yang geraknya ditendang, Mas Hafiz. Apa contohnya? Bola. Iya, bola. Karena apa bola ditendang, Mas Hafiz? Karena kalau nggak ditendang nggak bisa gerak ya. Iya, jadi harus ditendang baru bisa bergerak. Kalau dia bergerak sendiri, wah pasti ada yang takut ya. Bola nggak diapa-apain bergerak sendiri. Pernah nggak ngelihat? Enggak. Saya nggak pernah ngelihat. Ya. Baik ya. Saya pernah lihat di film horor. Mas Mbak Numa ngelihatnya film horor terus. Oke ya. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar tentang gerak benda. Insya Allah kita akan bisa menemukan lagi di sekitar lingkungan kita. Ya mungkin ketika kita sedang berjalan-jalan. Nanti sambil melihat-lihat ya di jalan itu apa saja ya benda yang bergeraknya karena ditarik. Nah itu bisa dilihat nanti di lingkungan sekitar kita. Nah mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan ilmu buat kita ya. Jadi lebih ngerti lagi mana benda yang mudah bergerak dan mana benda yang sulit bergerak. Baik, karena waktunya sudah habis. Kalau seandainya belum selesai mengerjakan tugasnya, nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Oke, silakan Mas Rashid. Boleh ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Rashid, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh beristirahat.